Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang titik berat. Nah, kita ambil contoh ketika kita meletakkan sebuah balok di atas sebuah lantai, maka kita sering menggambarkan ada gaya yang bekerja, yaitu gaya berat, yang posisi gayanya itu selalu disimpan di tengah. Karena titik tengah itu dianggap sebagai pusat berat dari benda tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan titik berat yang merupakan pusat berat dari benda tersebut. Contoh lain, kalau ini ada sebuah titik tumpu, lalu kita letakkan sebuah balok. Nah, seperti ini, maka balok tidak akan seimbang. Kenapa? Karena gaya beratnya, titik beratnya atau posisi pusat dari berat benda tersebut itu ada di sebelah kanan. Ya, sehingga menyebabkan tidak seimbang. Tapi kalau tepat disimpan di tengah-tengah, di mana gaya beratnya tepat pada titik tumpu, maka benda dalam keadaan seimbang. Maka bisa disimpulkan bahwa titik berat adalah titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Titik berat benda akan membuat benda menjadi seimbang. Kemudian titik berat adalah titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang satu dimensi, luas atau dua dimensi, atau volume 3 dimensi. Nah, bagaimana menentukan titik berat suatu benda? Misalkan ada benda berbentuk segi 4, ya. Maka cara menentukannya, tarik garis ujung-ujungnya. Nah, nanti akan diperoleh perpotongannya. Maka perpotongannya itulah yang disebut sebagai pusat beratnya atau titik beratnya. Biasa dilambangkan dengan huruf Z0. Kalau misalnya bentuknya segitiga, tarik dari tengah-tengah sampai ke salah satu titik sudutnya. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik sudut yang lain, dan juga dari titik sudut yang lain, maka akan diperoleh perpotongan garis tersebut. Nah, perpotongan ketiga garis tersebut, itu adalah letak titik berat dari segitiga tersebut. Nah, kalau lingkaran pasti ada di tengah-tengah, jelas ya. Nah, itu cara menentukan titik berat suatu benda contohnya. Atau bisa dengan cara digantung seperti ini, ya. Jadi kalau bendanya tidak beraturan bisa digantung. Nanti kita tarik garis dari A sampai ke A kecil, garis lurus dengan tali ke bawah, ya. Atau di titik B nanti tarik ke garis B kecil atau di tempat yang lain di titik C, dari C ke C kecil. Nah, diperoleh pertemuan ketiga garis, maka titik itulah yang disebut sebagai titik berat suatu benda, letaknya di situ. Ya, jadi pertemuan ketiga garis A kecil, B kecil, dan C kecil adalah letak titik berat. Nah, bagaimana menentukan letak titik berat suatu benda secara persamaan? Misalkan begini, ada sebuah benda, di mana benda tersebut sebetulnya terdiri dari partikel-partikel. Misalnya ini ada partikel 1, partikel 2, partikel 3, mungkin di sini 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada N buah partikel dengan posisi koordinat yang berbeda-beda. Misalnya ini beratnya W1, beratnya W2, W3, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita menggunakan rumus momen gaya. Jadi, momen gaya total, ya, W kali X0. Ini momen gaya total. W berarti berat total benda. Kemudian X0 itu adalah absis, ya, dari titik berat benda. Maka akan sama dengan momen gaya masing-masing partikel dijumlahkan, ya.
W1X1, W2X2, W3X3, dan seterusnya sampai ke Wn kali Xn. Nah, sehingga akhirnya bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi X0 sama dengan W1X1, W2X2, dan seterusnya dibagi W total. Nah, W total itu kan W1 tambah W2, W3 sampai dengan W ke N. Nah, kalau ditanya Y0-nya, ya tinggal diganti X-nya dengan Y. Nah, sedangkan W itu kan M kali G. Nah, jadi kalau ini M kali G, ini M kali G, ini juga M kali G, dan seterusnya, maka G-nya bisa dicoret. Kalau G-nya bisa dicoret, berarti tinggal M saja. Maka kalau dinyatakan dalam M, itulah yang disebut dengan titik pusat massa. Nah, jadi X0, M1X1, M2X2, M3X3, dan seterusnya dibagi M total. Begitu juga untuk mencari ordinatnya, Y0-nya. M1Y1, M2Y2, dan seterusnya dibagi dengan M total, ya. Nah, selanjutnya titik berat benda homogen. Benda homogen itu adalah benda yang terbuat dari bahan yang sama atau serba sama, ya. Nah, tadi dituliskan X0 itu M1X1, M2X2, dan seterusnya dibagi M total. Nah, sedangkan kita sudah pernah belajar bahwa massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Atau M itu sama dengan Rho kali V. Jadi M-nya bisa diganti jadi Rho kali V, ya. Nah, diganti sehingga persamaannya M-nya diganti Rho kali V1, Rho kali V2, Rho kali V3, dan seterusnya. Jadi kalau bendanya homogen, berarti massa jenisnya sama. Nah, kalau bendanya heterogen, ya berarti Rho-nya berbeda. Nanti Rho1, Rho2, Rho3, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita belajarnya yang benda homogen saja. Jadi kalau Rho-nya sama, sehingga Rho-nya bisa dicoret. Nah, kalau Rho-nya bisa dicoret, berarti yang muncul tinggal volume. Jadi X0-nya V1X1, V2X2, V3X3, dan seterusnya ditambahkan dibagi volume total. Nah, begitu juga Y0-nya, ya. Nah, kemudian V itu sama dengan luas kali panjang. Ya, luas kali panjang. Maka bisa dituliskan menjadi A1 L1 kali X1 ditambah A2 L2 X2, dan seterusnya dibagi A1 L1 A2 L2, dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Ya, contoh soal yang pertama. Nah, misalnya di situ ada 4 buah partikel. Masing-masing massanya 2 kg, 2 kg, 2 kg, dan 4 kg dengan posisi yang berbeda-beda. Tentukan titik pusat massa sistem, ya, karena diketahui massanya. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Ya, pertama kita buat tabel biar gampang, ya. Jadi massanya, kemudian koordinat masing-masing benda. Nah, kita buat tabel seperti ini. Misalnya ini partikel 1, 2 kg. Ya, ini kan jaraknya 2 meter ke sini. Ada di sumbu X, berarti Y-nya 0. Maka titik pusat massa. Maka titik pusat massa benda 1 ada di 2,0. Maka ditulis, tapi sebelah kiri ya, jadi min 2,0. Min 2,0. Benda yang kedua, massanya 2 kg. Posisinya ada di 0,0 koordinatnya. Benda yang ketiga, 2 kg, koordinatnya ada di 4,0. Lalu benda yang keempat, 4 kg, koordinatnya ada di 2,3. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus titik pusat massa. Nah, tadi kan X0, M1X1, M2X2, dan seterusnya dibagi M total, ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, ya, kali 2 kali min 2, 2 kali 0, 2 kali 4, 4 kali 2. Dibagi aja nih M-nya dijumlahkan, ya.
Sehingga diperoleh 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Ya. Oke, begitu juga untuk mencari Y0-nya. Sama, tinggal diganti dengan Y. Jadi 2 kali 0, 2 kali 0, 2 kali 0, 4 kali 3. Nah, masukkan angkanya. Sehingga diperoleh juga sama, 12 dibagi 10, 1,2. Maka koordinat titik beratnya ada di 1,2, 1,2. Oke. Selanjutnya, titik berat benda berbentuk satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi, ya, jadi bentuknya seperti kawat. Jadi massa benda dianggap diwakili oleh panjangnya, ya. Persamaannya dalam bentuk panjang seperti ini. X0-nya L1 X1 ditambah L2 X2 ditambah dan seterusnya dibagi panjang totalnya. Begitu juga untuk mencari ordinatnya atau Y0-nya, ya. Jadi L1 Y1 tambah L2 Y2 dan seterusnya dibagi L1 tambah L2 dan seterusnya. Nah, langkah-langkah menentukan titik berat benda homogen satu dimensi atau berbentuk garis. Yang pertama, tentukan panjang masing-masing benda. Lalu yang kedua, tentukan letak titik berat masing-masing benda. Kemudian yang ketiga, hitung koordinat titik berat benda gabungan dengan persamaan ini X0 dan Y0. Ini ya. Oke. Kita ambil contoh seperti ini ya. Kalau bendanya berbentuk garis lurus, maka titik beratnya ada di tengah-tengah. Berarti kalau dari kiri ya setengah L ya. Kalau dia berupa busur lingkaran, titik beratnya dihitung dari pusat lingkaran 0, Y0-nya adalah jari-jari, nih jari-jarinya ya, kali tali busur AB. Tali busur itu panjang ini. Kalau lurus tarik garis ke sini namanya tali busur, dibagi dengan busur AB. Nah, ini yang melengkung, ini panjangnya berapa. Kalau dia berupa setengah lingkaran, Y0-nya di sini titik beratnya, itu rumusnya 2R per Pi. Nah, ini kalau berbentuk garis ya, garis atau satu dimensi. Nah, contoh soal, nah ini diambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, jadi di sini ada 4 buah batang. Batang 1 panjangnya 6, batang 2 panjangnya 4, batang 3 panjangnya 6, batang yang keempat panjangnya 4. Jadi pertama, tentukan dulu panjang masing-masing batang. Lalu yang kedua, tentukan letak titik koordinat masing-masing. Misalnya, benda 1 kan ada di situ Z1-nya. Berapa koordinatnya? Nah, tentu posisinya ada di 3,3 ya. Nah, ini koordinat titik berat yang kedua. Posisinya di mana itu? Nah, ini kan ke sini 2 nih, diproyeksikan ke sumbu X 2. Nah, sementara ini kan 3, tambah ini ke sini 2, tengah-tengahnya kan, jadi 5. Diproyeksikan ke sumbu Y adalah 5, jadi 2,5. Yang ketiga, posisinya ada di situ kan, letak titik beratnya, tengah-tengahnya. Berarti itu posisinya di berapa? 6,3 ya. Dan yang terakhir, yang keempat, itu posisi titik beratnya ada di 6,6. Sehingga kalau dibuatkan dalam sebuah tabel, jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama, garis pertama yang ini Z1-nya, ini 3,3. Yang kedua, yang ini panjangnya 4, koordinatnya 2,5. Ini yang ketiga, panjangnya kan 6, koordinatnya ada di 6,3. Lalu yang keempat, panjangnya kan 4 ya. Koordinatnya ada di 6,6. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan. Karena ada 4, jadi tuliskan 4, gitu ya. Tinggal dimasukkan, ya kan? 6 kali 3, 4 kali 2, 6 kali 6, 4 kali 6, dibagi panjang total. Nah, oke. Jadi dapat 86 per 20, 4,3. Kemudian Y0-nya juga sama.
L1Y1, L2Y2 sampai L4 LY4 dibagi L total ya. Jadi berarti kan 6 kali 3, 4 kali 5, 6 kali 3, 4 kali 6. Nah, masukkan angkanya. Peroleh 80 per 20 sama dengan 4. Maka koordinat titik berat keempat garis tersebut gabungannya ada di 4,3,4. Oke, selanjutnya kalau titik beratnya berbentuk bidang atau berbentuk luas ya, atau dua dimensi boleh kita menyebutnya seperti itu. Nah, tebalnya diabaikan sehingga yang kita lihat hanya luasnya saja. Persamaannya X0 A1 X1 tambah A2 X2 dan seterusnya ya. Oke. Y0-nya juga sama ya. Tinggal A, Y1, A2, Y2 dan seterusnya dibagi A1 tambah A2 tambah seterusnya. Tergantung ada berapa. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan titik berat gabungan benda homogen dua dimensi. Pertama tentu harus tahu luas masing-masing benda. Bentuknya apa? Segi 4, segi 3, gitu ya, lingkaran, setengah lingkaran, beda-beda kan? Kemudian yang kedua, tentukan letak titik berat masing-masing benda. Koordinat masing-masingnya ada di mana. Yang ketiga baru kita hitung koordinat titik berat benda gabungan dengan persamaan. Nah, yang ini X0 dan Y0 ini ya. Oke, nah ini contoh kalau bendanya berbentuk segitiga, maka letak titik beratnya adalah sepertiga kali tingginya, dihitung dari alas segitiga. Kalau dia berupa jajaran genjang, maka setengah kali tingginya. Kalau berupa juring lingkaran, itu 2/3 jari-jari kali tali busur AB dibagi busur AB. Kalau dia berupa setengah lingkaran, itu sama dengan 4R per 3pi ya. Oke. Baiklah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada bidang. Ya, berarti dua dimensi. Maka kita bisa membagi menjadi dua bagian. Pertama kita punya persegi panjang ya. Dan yang kedua punya segitiga. Langkah-langkahnya adalah tentukan dulu luasnya masing-masing. Kemudian yang kedua tentukan koordinat titik berat masing-masing. Nah, tadi misalnya yang persegi panjangnya tengah-tengahnya kan ada di situ. Kita sebut sebagai Z1. Lalu yang kedua untuk segitiga, tadi kan sepertiga kali tinggi. Posisinya kira-kira ada di situ. Baru tentukan koordinatnya ya. Maka diperolehlah dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, pertama luas. Luasnya kan berarti ini 3 panjang kali lebar ya. Kali 6 jadi 18. Kalau segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah kali 3 tingginya juga 3. Jadi 4,5. Ini luasnya. Lalu posisi titik berat, koordinat titik berat dari persegi panjang ini kan ada di 3,1,5. Maka ditulislah 3,1,5. Kemudian untuk titik berat dari segitiga, sepertiga kali tingginya. Berarti kalau tingginya 3, sepertiganya kan 1. Nah, 1 itu dihitung dari alas segitiga. Tapi kalau dihitung dari sumbu X itu menjadi 4 karena ditambah 3. Nah, sedangkan kalau terhadap sumbu Y-nya, berarti ini kan tengah-tengah 1,5 tambah 3. Jadi 4,5. Maka kalau diproyeksikan ke sini 4,5, ke sini adalah 4. Maka koordinatnya adalah 4,5,4. Baru kita masukkan ke persamaan. Ya. Jadi X0-nya, ini kan, 18 kali 3, 4,5 kali 4,5, lalu 18 tambah 4,5. Dibagi 4,5 ini 1. 18 bagi 4,5, 4. 4 tambah 1 kan 5. Ya. Ini bagi 4,5, 4 kali 3, 12. Ini coret 1, tinggal 4,5.
Jadi 12 tambah 4,5, 16,5 sama dengan 3,3 ya. Kemudian Y0-nya tinggal diganti dengan A kali Y saja ya. Jadi 18 kali 1,5, 4,5 kali 4. Gitu kan? Nah, sama dibagi 4,5 juga. Jadi ini 5 bawahnya. Ini jadi 4 kali 1,5, 6 tambah 4, 10. 10 dibagi 5, 2. Maka koordinat titik beratnya 3,3,2. Ini contoh soal nomor 2. Di situ ada bidang yang diarsir, bentuknya itu tadinya kan segi 4. Kemudian dikurangi segitiga. Maka letak titik berat segi 4, nah itu Z1-nya ada di 3,4. Lalu Z2-nya ada di berapa? 5,4, ya kan? Maka kalau dibuat tabelnya seperti ini. Ya. Luas benda pertama segi 4 berarti kan 6 kali 8, 48. Lalu luas yang kedua segi 3, setengah alas kali tinggi, setengah kali 8, 4 kali 3, 12. Koordinat titik berat benda pertama itu ada di 3,4 dan koordinat titik berat benda kedua ada di 5,4. Z2 ya. Baru kita masukkan ke rumus. Nah, kan? Ini kenapa negatif? Karena kan diambil segitiga. Segi 4 diambil segitiga. Jadi yang luas segitiga, yang A2 tandanya negatif. Ya. Bagi 12, bagi 12. Jadi 4 kali 3, 12 dikurangi 5, 7. Ini 4 dikurangi 1 jadi 3. 7 dibagi 3 berarti 2,33. Nah, untuk Y0-nya sama, tinggal masukkan angkanya, ya, hasilnya adalah 4, Y0-nya. Nah, sehingga diperoleh letak titik berat bidang tersebut adalah 2,33,4. Contoh soal yang ketiga. Misalnya ada sebuah karton berbentuk lingkaran, lalu kemudian dilubangi. Lingkaran lagi yang kecil. Lalu titik beratnya ada di mana posisinya, ya. Nah, titik berat benda pertama, lingkaran pertama kan ada di tengah-tengah nih, Z1. Yang kedua ada di tengah-tengah lingkaran yang kecil, ini Z2. Nah, pertama harus tahu luasnya dulu dan koordinat titik beratnya. Lingkaran yang pertama yang besar jari-jarinya 8, maka luasnya pi 8 kuadrat, PR kuadrat. Yang kecil kan berarti jari-jarinya jadi 4, ya setengahnya. Jadi pi 4 kuadrat. Z1 letaknya di 0,0, Z2 letaknya di 0,4. Oke, kita masukkan ke rumus luas. Ini X0-nya. Nah, sama. Ini juga dikurangi lagi karena dilubangi, ya. Lingkaran kecil negatif luasnya. Oke, untuk X0 dapat 0. Kemudian untuk Y0-nya kita masukkan. Ya, jadi Y-nya 4 untuk benda yang kedua. Hasilnya adalah min 4/3. Maka letak titik beratnya ada di 0,4/3. Kemudian kalau bendanya berbentuk volume atau 3 dimensi, ya, yang homogen, maka X0-nya Pi1X1 tambah Pi2X2 dan seterusnya dibagi Pi1 tambah Pi2 tambah seterusnya. Begitu juga dengan Y0. Ya, langkah-langkahnya untuk menentukan titik berat benda homogen 3 dimensi, pertama, tentukan volume masing-masing benda. Yang kedua, tentukan letak titik berat masing-masing benda. Yang ketiga, baru hitung koordinat titik berat benda gabungan dengan persamaan X0 dan Y0-nya, ya kan, yang ini. Oke, ini contoh beberapa benda 3 dimensi. Ada silinder pejal, ada kerucut pejal, ada setengah bola. Ya, contohnya di sini kalau dia berupa silinder ya Y0-nya setengah kali tingginya. Lalu volumenya luas alas kali tinggi. Kalau kerucut Y0-nya 1/4 tingginya. Lalu
volumenya adalah luas alas kali tinggi dibagi 3. Kalau dia berupa setengah bola, 3/8 R dari alas. Kemudian luasnya adalah 2/3 PR pangkat 3, setengah bola kan. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, ini ada susunan benda terdiri dari silinder pejal dan kerucut pejal seperti pada gambar ya. Bagaimana cara menentukan letak titik berat gabungannya? Ditanya terhadap alas atau dari alas. Berarti kita cukup cari Y0-nya saja. Langkah pertama, tentukan dulu koordinat masing-masing titik beratnya. Nah, ini untuk silinder pejal, setengah kali tingginya. Jadi 20 berarti kan? 20. Ini Z1-nya dari alas adalah 20. Lalu untuk kerucut, itu tadi 1/4 kali tingginya. Tingginya 30 cm, seperempatnya berarti 7,5. Kalau dihitung dari alas, bawah, paling bawah, itu ditambah 40, jadi 47,5. Nah, sehingga dituliskanlah seperti ini. Ya. Pertama, volumenya dulu. Volume silinder adalah luas alas kali tinggi. PR kuadrat kali tingginya 40. Volume dari kerucut ya, 1/3 luas alas kali tinggi. Tingginya kan 30. Lalu Y0-nya, ini tadi kan ini 20 ya untuk kerucut. Lalu untuk yang silinder, Nah, untuk silinder itu 20 dan untuk kerucut pejal itu 47,5 dihitung dari alas silinder yang paling bawah ya. Baru kita masukkan ke persamaan untuk menentukan Y0-nya V1X1 V2X2 ya, dibagi V1 tambah V2. Masukkan angkanya. Nah, seperti ini kan, ditambah. Oke, kemudian nanti Pi10 kuadratnya kan bisa dicoret. Pi10 kuadrat. Sehingga diperolehlah 1275/50 sama dengan 25,5 cm ya, dihitung dari alasnya. Oke, jadi letak titik beratnya dari alas adalah 25,5 cm. Contoh soal yang kedua. Ada sebuah silinder pejal, kemudian dilubangi setengah bola. Ya, setengah bola. Tentukan letak titik berat dari alas ya. Kalau dari alas ya Y0 saja. Langkah-langkahnya tentukan volume masing-masing, kemudian yang kedua koordinat titik beratnya masing-masing. Ya, misalnya untuk silinder kan tengah-tengah, di situ Z1-nya. Nah, kemudian untuk bola pejal tadi kan 3/8 R ya. Nah, sehingga bisa dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Benda satu itu adalah silinder, luas alas kali tinggi kan volumenya Pi 8 kuadrat, jari-jarinya ya, kali tingginya 16. Y0-nya posisinya pasti setengah kali tinggi, ya dari 16 kan setengahnya 8. Lalu kemudian bola, luas bola kan 2/3 Pi R pangkat 3. Nah, jari-jarinya kan 8. Y-nya berapa? Nah, ini 3/8 dari alas bola. 3/8 R, R-nya 8, 3/8 kali 8, jadi 3. Dari sini 3, berarti kalau dihitung dari alas jadi 13, kan ini tingginya 16. Maka ditulisnya 13. Baru kita masukkan ke rumus Y0, V1X1 tambah V2X2 dibagi V1 tambah V2. Masukkan angkanya, ya. Nah, di sini juga negatif sama, karena bolanya dilubangi kan, diambil setengah bolanya itu, maka volumenya adalah negatif. Ya tinggal coret nanti Pi8 kuadratnya, diambil dari sini ya. Oke, maka diperoleh 5,5 dihitung dari alas ya. Letak titik berat 5,5 cm. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang jenis-jenis kesetimbangan benda tegak. Ada 3. Yang pertama ada keseimbangan atau kesetimbangan stabil. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada kelereng di dalam mangkuk berbentuk setengah lingkaran misalnya. Kalau ini didorong dia akan naik ke atas, tapi kalau dilepaskan dia balik lagi ke bawah. Jadi ketika diberi gaya, titik beratnya naik, begitu dilepaskan dia akan ke posisi semula. Nah, itu yang disebut dengan
kesetimbangan stabil. Contoh lainnya seperti ini, setengah bola dengan kerucut bentuknya digabungkan. Ya. Jadi kalau titik beratnya ada di bawah, maka kalau ini didorong ke kiri, dia akan balik lagi ke semula. Di titik beratnya akan naik, tapi kemudian balik lagi ke semula. Lalu yang ketiga, kesetimbangan labil atau tidak stabil. Ini contohnya. Ya. Kalau ada kelereng di puncak begini, didorong, dia akan bergerak ke sini turun. Ketika gayanya dilepaskan, dia tidak balik lagi ke atas kan. Jadi titik beratnya akan turun ketika diberi gaya. Contoh lain seperti ini. Kalau ini lebih berat posisi yang atas, didorong dia akan jatuh ke bawah. Nanti titik beratnya akan turun. Tapi tidak bisa balik lagi ke semula ya. Yang berikutnya kesetimbangan netral atau indifferent. Contohnya seperti ini. Jadi disimpan di tempat datar, kelereng atau bola, didorong, dia bergerak berubah posisinya, tapi titik beratnya tidak mengalami perubahan. Contoh lainnya seperti ini. Jadi kalau kerucut dengan setengah bola bergabung gitu ya, titik beratnya pas ada di pertemuannya. Maka disebutnya seimbang indifferent. Jadi titik beratnya tidak akan mengalami perubahan. Nah, itulah materi tentang titik berat dan kesetimbangan atau jenis-jenis kesetimbangan. Baiklah, untuk lebih memahami, kalian harus berlatih. Ini contoh soal latihannya ya. Silahkan dikerjakan. Ini menentukan letak titik berat benda berbentuk garis ya. Lalu soal nomor 3 dan 4 menentukan letak koordinat titik berat benda berbentuk bidang. Jadi luas pakainya ya rumusnya nanti. Yang nomor 5 dan nomor 6 ini adalah benda berbentuk volume. Yang pertama ada silinder, di atasnya ada setengah bola pejal. Nah, yang ketiga ada silinder, kemudian dilubangi setengah bola di bawahnya, lalu dipindahkan ke bagian atas. Ditanya tentukan letak titik beratnya. Oke ya, selamat berlatih untuk lebih memahaminya, lebih mudah memahaminya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.